Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jaringan listrik raksasa, sistem air bersih satu kota, atau pabrik-pabrik besar bisa dikendalikan dari satu tempat yang jauh? Ternyata ada sistem saraf tak kasat mata yang mengatur semuanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin teknologinya, kita harus paham dulu nih masalah apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan, yaitu tantangan soal jarak dan kerumitan di dunia industri. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada cara lama. Sistem manual. Ini artinya harus ada orang di lapangan setiap saat. Data dicatat pakai tangan, kepisah-pisah, dan jelas skalanya terbatas banget. Bayangin aja, mana bisa ngawasin 100 pompa kalau harus lari-larian dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang bandingin sama SCADA. Semuanya bisa diawasi dari jauh, datanya masuk otomatis, real time, dan skalanya, wah, gede banget. Bisa antar kota, bahkan antar negara sekalipun. Dan inilah dia solusinya, SCADA. Ini singkatan dari Supervisory, Control, and Data Acquisition. Kedengaran ribet ya? Gini deh, kita pecah satu-satu. Supervisory Control itu artinya pengawasan dan kendali. Terus, Data Acquisition itu artinya pengambilan data. Jadi intinya, ini adalah sistem yang tugasnya yaitu ngawasin, ngendaliin, dan ngumpulin data dari aset-aset industri yang lokasinya bisa di mana-mana. Tapi, jangan bayangin SCADA itu cuma sekumpulan teknologi doang ya. Cara paling gampang buat ngertiin SCADA itu, anggap aja dia kayak makhluk hidup. Semacam sistem saraf yang jadi penggerak dunia industri kita. Mirip banget sama tubuh kita, arsitektur SCADA itu punya 3 lapisan utama. Ada lapisan 1, kita sebut aja otaknya. Ini pusat kendalinya, tempat semua keputusan penting dibuat. Terus ada lapisan 2, sistem sarafnya. Ini jaringan komunikasi yang tugasnya ngirim sinyal kemana-mana. Dan terakhir, lapisan 3, otot dan indera. Ini dia perangkat-perangkat di lapangan yang merasakan dan bertindak. Oke, sekarang mari kita operasi sistem ini. Kita bedah satu persatu, mulai dari otaknya sampai ke otot-ototnya. Kita mulai dari paling atas ya, otaknya. Di sini ada 3 pemain utama. Pertama, supervisory computer. Ini otaknya beneran, yang mikir berat, ngolah data, dan nyimpen semuanya. Kedua, ada Master Terminal Unit atau MTU. Anggap aja ini kayak manajer operasionalnya yang ngumpulin laporan dan ngasih perintah. Dan yang paling penting ya, manusia, si operator. Meskipun sistemnya canggih dan otomatis, keputusan final yang krusial itu tetap ada di tangan manusia. Terus gimana caranya operator bisa ngerti semua data yang seabrek itu? Nah, disinilah HM atau Human Machine Interface berperan. Anggap aja ini wajah atau jendela dari sistemnya. HM ini yang nerjemahin data-data teknis yang rumit jadi tampilan visual yang gampang dimengerti, kayak level air di tangki, status mesin, atau alarm bahaya. Jadi, operator bisa langsung paham dan cepat ambil tindakan. Lanjut kita turun ke sistem sarafnya. Ini tuh jaringan komunikasinya, jembatan yang menghubungkan pusat kendali dengan dunia luar. Perintah dari pusat kan harus sampai ke lapangan, dan sebaliknya, data dari lapangan harus balik lagi ke pusat. Lewat mana? Wah, bisa macam-macam. Bisa pakai kabel telepon jadul, bisa pakai jaringan privat, atau yang lebih modern, lewat internet, radio, bahkan satelit. Nah, di ujung-ujung saraf ini, di lapangan, ada yang namanya RTU atau Remote Terminal Unit. Bayangin aja dia ini kayak prajurit di garda terdepan. Dia itu mikroprosesor tangguh yang nerima perintah dari pusat, terus nerjemahin perintah itu buat mesin-mesin di sana. Dan karena dia di lapangan, RTU ini dirancang buat tahan banting di lingkungan paling ekstrim sekalipun. Dari dingin beku minus 40 derajat sampai panas menyengat 85 derajat Celcius, dia tetap jalan. Akhirnya kita sampai di lapisan terakhir, otot dan indera. Disinilah dunia digital ketemu sama dunia fisik. Sensor itu ibarat mata dan telinga sistem. Tugasnya ya mendeteksi kondisi fisik di lapangan, kayak tekanan, suhu, atau aliran air. Data ini yang dikirim balik ke otak. Sementara itu, field device atau perangkat lapangan, kayak pompa, katup, atau motor, itulah ototnya. Merekalah yang beneran gerak, yang ngejalanin perintah dari pusat. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba lihat, setiap komponen teknis tadi punya padanannya di tubuh kita. Supervisory computer, itu otak utamanya. HMI, itu wajah atau suaranya. Sistem komunikasi, itu saraf tulang belakangnya. Sensor jelas panca indera, dan field device itu otot dan tulangnya. Analogi ini benar-benar bikin kita klik dan paham kan? Dan semua bagian ini nggak kerja sendiri-sendiri loh. Mereka kerja dalam satu siklus yang muter terus, nggak pernah berhenti.
Dimulai dari akuisisi data oleh sensor, datanya dikirim lewat komunikasi data dari lapangan ke pusat, terus datanya ditampilkan ke operator, dan diakhiri dengan proses atau kontrol, di mana operator ngirim perintah balik ke lapangan. Siklus ini jalan terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, jadi kita udah tahu gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting banget? Yuk kita lihat dampaknya yang luar biasa besar di kehidupan kita sehari-hari. Keunggulan SCADA ini, wah luar biasa. Coba bayangin, cuma dari satu ruangan, satu orang operator bisa ngawasin ribuan mesin dan sensor yang lokasinya mencar-mencar di mana-mana. Ini menciptakan sebuah ekosistem digital yang nyambung semua, di mana setiap bagian bisa ngobrol satu sama lain. Hasilnya, kita punya kendali dan visibilitas yang hampir tanpa batas. Dan ini nggak cuma soal pabrik ya. SCADA itu ada di mana-mana, di sekitar kita. Di proses industri kayak manufaktur, di infrastruktur yang penting banget buat kita, kayak distribusi listrik, pengolahan air bersih, sampai pipa gas. Bahkan di fasilitas yang kita pakai tiap hari, kayak sistem AC di gedung-gedung raksasa, bandara, dan pelabuhan. Jadi, kenapa lampu di rumah Anda bisa nyala dan air keran Anda bersih? Jawabannya ya karena ada SCADA yang kerja di belakang layar. Tapi, seperti teknologi hebat lainnya, selalu ada sisi lain. Di balik kekuatan yang besar ini, ada sebuah paradoks yang nggak bisa kita hindari. Pertanyaannya jadi begini, dengan semua kekuatan dan konektivitas yang luar biasa ini, apa dong risikonya? Nah, disinilah paradoksnya kelihatan. Dulu, sistem SCADA itu dirancang sebagai jaringan tertutup, terisolasi, aman, karena ya nggak nyambung kemana-mana. Tapi demi efisiensi, sekarang banyak sistem ini yang disambungin ke internet. Koneksi inilah yang, sayangnya, jadi pintu masuk buat ancaman-ancaman siber. Badan Keamanan Siber di mana-mana udah ngasih peringatan keras soal ini. Resikonya jelas, hacker bisa masuk lewat koneksi internet. Dampaknya, mereka bisa nyuri data operasional atau yang lebih parah lagi, mereka bisa ngendaliin komponen fisik dari jarak jauh. Misalnya, ngebuka katup gas, matiin pompa air, atau bahkan ngehack sistem kontrolnya itu sendiri. Ini ancaman yang sangat-sangat nyata. Dan inilah potret SCADA di zaman sekarang, selalu soal keseimbangan. Di satu sisi timbangan ada kekuatan skala dan kendali global yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada resiko keamanan siber yang juga terus berkembang, seiring makin terhubungnya sistem-sistem ini. Jadi intinya begini, SCADA itu udah kayak urat nadi buat industri modern kita. Semakin kita bergantung sama dia, tantangan buat menjaganya tetap aman jadi makin penting buat kita semua. Jadi, ngertiin SCADA itu bukan lagi cuma urusan para insinyur, tapi juga tentang bagaimana kita semua bisa ikut melindungi fondasi dunia modern kita dari ancaman-ancaman di masa depan.